Anda masih bersama kami di Jendela Istana Garuda TV. Pemirsa, perjalanan panjang perjuangan buruh Indonesia kini memasuki babak baru. Dari suara yang dahulu bergema di jalanan, sebagian kini hadir langsung di pusat pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Pelantikan ini memperlihatkan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang cenderung merangkul berbagai elemen bangsa. Tidak hanya membuka ruang dialog, tetapi juga memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan nasional. Ketika aspirasi rakyat dapat masuk ke dalam ruang kebijakan, maka peluang terciptanya keputusan yang lebih inklusif menjadi semakin besar. Selama puluhan tahun, suara buruh kerap terdengar lantang dari jalan. Mereka menyuarakan harapan tentang upah yang layak, jaminan pekerjaan, perlindungan sosial, hingga masa depan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Namun, sebuah peristiwa politik penting terjadi di Istana Negara. Seorang tokoh yang selama ini dikenal sebagai representasi perjuangan buruh Indonesia resmi melangkah masuk ke pusat pengambilan keputusan negara. Presiden Prabowo Subianto melantik Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebuah langkah yang tidak hanya menjadi simbol rekonsiliasi antara pemerintah dan kelompok pekerja, tetapi juga membuka babak baru hubungan negara dengan jutaan buruh Indonesia. Bagi banyak kalangan pekerja, peristiwa ini dipandang sebagai pengakuan negara terhadap pentingnya keterlibatan langsung buruh dalam merumuskan kebijakan nasional. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Selama bertahun-tahun, Said Iqbal dikenal sebagai salah satu figur yang vokal memperjuangkan hak-hak pekerja. Ia berdiri di garis depan berbagai gerakan buruh, menyampaikan aspirasi, sekaligus kritik terhadap kebijakan yang dianggap belum berpihak kepada pekerja. Kini, posisinya berubah. Bukan lagi sekedar menyampaikan tuntutan dari luar sistem, tetapi ikut memberikan masukan langsung dari dalam pemerintahan. Mudah-mudahan dengan saya masuk ke dalam penasihat khusus Presiden ini, sebelum itu terjadi, kami akan membuat analisis kebijakan terhadap berapa besaran kenaikan upah, bagaimana dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Penunjukan Said Iqbal tidak dapat dilepaskan dari pesan politik yang ingin disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa pembangunan harus memberi manfaat bagi rakyat kecil. Petani, nelayan, guru, dan pekerja menjadi kelompok yang disebut berkali-kali dalam berbagai pidato kenegaraan. Bagi Said Iqbal, hal itulah yang menjadi salah satu alasan menerima tawaran untuk bergabung sebagai penasihat presiden. Namun ia juga menegaskan bahwa masuk ke dalam pemerintahan tidak berarti menghilangkan gaya kritis gerakan buruh. Di balik pelantikan tersebut, tersimpan harapan besar dari jutaan pekerja Indonesia. Mereka berharap isu ketenagakerjaan tidak lagi hanya menjadi bahan diskusi, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak nyata. Mulai dari perlindungan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan, kepastian kerja, hingga penguatan jaminan sosial.
Posisi penasihat khusus memang bukan jabatan eksekutif yang menjalankan program secara langsung. Namun posisi ini memiliki peran strategis sebagai jembatan antara suara masyarakat dan kebijakan negara. Pelantikan Said Iqbal juga memperlihatkan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang cenderung merangkul berbagai elemen bangsa. Pemerintah tidak hanya membuka ruang dialog, tetapi juga memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan nasional. Langkah tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pandangan bukan penghalang untuk bekerja sama demi kepentingan yang lebih besar. Ketika aspirasi rakyat dapat masuk ke ruang kebijakan, maka peluang terciptanya keputusan yang lebih inklusif menjadi semakin besar. Tantangan tentu tidak ringan. Harapan jutaan pekerja kini ikut bertumpu pada kemampuan menghadirkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Bagi Presiden Prabowo Subianto, keputusan ini menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang mendengar. Sementara bagi kaum buruh, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa aspirasi mereka tidak hanya dapat diperjuangkan melalui kritik, tetapi juga melalui kontribusi langsung dalam membangun bangsa. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dari seberapa besar kesejahteraan yang dirasakan oleh mereka yang setiap hari bekerja, berkeringat, dan menjadi penggerak utama roda pembangunan Indonesia.